panjatkan kehadirat Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya dan apresiasi yang tinggi kepada Bu Fitri Eka di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah ini atas gimana ya atas kok saya merasa diberi kehormatan ini untuk bisa berbagi ya sebagai dosen tamu di sini ya sebagai praktisi. Tapi di sini saya sifatnya hanya sebagai hanya sharing pengalaman aja ya. Karena dalam bisnis itu apa ya sifatnya sangat egaliter. Belum tentu yang sudah lebih lama berkecimpung itu lalu lebih pintar ya. Lalu yang baru masuk itu nanti juga tidak bisa cepat tumbuh, cepat berkembang itu enggak. Jadi semua betul-betul setara dalam bisnis. Yang paling penting adalah siapa yang mempunyai kemauan paling kuat, yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sebelum terjun di bisnis ini istilahnya saya itu terlibat dalam bisnis ini secara insiden, secara nggak sengaja ya. Karena sebelumnya bidang saya itu adalah di bidang teknik sipil transportasi sebetulnya. Saya bekerja di Jakarta, saya supporting di Bappenas, Kejagri, PU, ya. Tapi kemudian karena alasan ibu saya di Jogja ini yang menjalankan usaha ini itu sakit jantung dan memang sudah sepuh, lalu saya putuskan untuk pulang kampung untuk menjalankan usaha ini, untuk meneruskan usaha ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti ya, saya beri gambaran singkat dulu mengenai usaha saya ya supaya Anda semua, saudara-saudara semua nanti bisa punya gambaran ya mengenai usaha saya. Usaha saya ini namanya Mohon maaf Pak Rifki. Ya. Bapak jika ingin share screen atau membagi layar itu bisa di tombol yang bagian bawah. Bagian bawah ini ya, share screen. Oke. Ini saya lagi klik. Sudah keluar di layar? Sudah, Pak Rifki. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, profil usaha dan produk. Jadi nama saya Rifki Arianto di sini ya. Nah, ini. Mohon maaf karena saya tuh pakai Zoom itu biasa pasif aja ya. Jadi tidak secara aktif untuk memberikan materi. Jadi baru kali ini saya secara aktif memakai Zoom ini sebagai narasumber ya. Oke. Purjo ini adalah home industry skala mikro kecil ya. Dengan produknya adalah makanan tradisional kemasan khususnya untuk lauk pauk. Ya, produknya itu ada abon ayam, kemudian jenis makanan tradisional lain adalah sambal pecel, serundeng, smorodono, dan kering kentang. Smorodono itu kering mihun, makanan kuno. Tempat kami di Jaliran KM 5 ya, Gang Krompol 16, Selatan Ring Road, Utara Selokan Mataram, kira-kira di tengah-tengah dekat restoran Yoshinoya, Jakal, masuk gang ke timur ya, Gang Krompol namanya. Nah, kemudian alamat medsos kami di internet tuh di Instagram ada @abon.purjo, kemudian di GrabFood ya, di GoFood masih in progress, website juga masih sebentar, websitenya masih under construction. Kemudian untuk positioning produk kita itu lebih pada sebetulnya jenis
jenis produknya itu sudah umum, tapi kami menekankan pada standar kualifikasi produk yang khas Burjo ya, dari sisi kualitas maupun dari sisi cita rasanya yang khas Jogja. Tiap produk memiliki keunikan tersendiri dibanding produk jenis yang umum pasaran. Nah, nanti di bagian produk saya jelaskan. Kemudian menjadi ciri kami juga yaitu produk kami tanpa menggunakan bahan tambah pangan atau artifisial seperti penyedap rasa, pewarna, pengawet, ya. Sehingga konsekuensinya untuk komposisi bumbu alami jadi harus lebih banyak. Nah, hal ini produk makanan tradisional ini yang kami buat ini, insya Allah mudah-mudahan sejalan dengan peran Jogja sebagai kota kenangan, kota budaya dan lain-lain. Customer kami mulai dari ibu rumah tangga, ya, pelajar, mahasiswa, wisatawan, ada juga catering, bakery, rumah makan, maupun pasar tradisional ya, maupun pasar modern seperti supermarket, Mirota ya, toko oleh-oleh, jemaah haji kalau musim haji, kemudian kalangan akademisi juga, pejabat negara, public figure, kemudian dari kedutaan di luar negeri dan lain-lain. Cakupan pasar ya, lokal, nasional, internasional. Tapi yang internasional ini masih sebatas hand carry ya. Jadi misalnya produk kami dibawa untuk cindera mata, untuk cindera mata di misalnya di universitas di luar negeri, di UGM misalnya, cindera mata untuk universitas bekerja sama di luar negeri, atau utusan budaya Indonesia di kedutaan negara lain gitu ya. Dan alhamdulillah dari cerita customer ini ada sekitar produk kami sudah menyambangi sekitar 23 negara dari customer kami itu, bukan kami ekspor langsung ya, karena kami masih industri kecil. Nah, historicalnya pada awalnya ini kemarin barusan Hari Ibu ya, jadi apresiasi kepada kaum ibu ini yang memang semangat juangnya sangat tinggi. Usaha ini pun dilatar belakangi semangat kaum ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ya, bantu suami. Nah, ini mbah saya nih, awalnya dari mbah saya yang generasi pertamanya, namanya Bu Rejo Wardoyo. Makanya mereknya kita pakai untuk mengenangnya itu Bu Rejo ya. Sejak tahun 58 membuat makanan lauk berupa abon sapi, tapi dulu nggak ada mereknya, kemasannya polos. Anaknya 9 ya. Nah, kemudian tahun 84 ibu saya itu ya Bu Kisartini itu anak ketujuh. Itu waktu itu kami sekeluarga ada di Padang, di perantauan karena bapak saya meninggal ya. Lalu saya pulang kampung ke Jogja, membantu Ibu Rejo Wardo ini, membantu Simbah Putri ini menjalankan usaha. Nah, selanjutnya ibu saya meneruskan karena Simbah wafat ya, kemudian nambah item produk, dan pada tahun 2006 itu secara insidental tadi saya pulang kampung dan mencoba untuk belajar meneruskan dan sampai sekarang ya bersama adik saya, dan mulai dari satu produk dulu lalu sekarang menjadi diversifikasi menjadi ada 8 produk. Nah, ini produk-produknya. Produknya cukup jelas terlihat ya. Jadi ini yang abon sapi yang di atas, abon ayam yang di bawah. Uniknya di mana atau standar kualifikasinya seperti apa? Yang membedakan dengan pasaran yang umum itu produk kita dagingnya itu tanpa campuran, jadi murni 100% daging semua. Ya, kalau di ikan yang kebanyakan itu dagingnya dicampur yang bahan lain yang mirip serat daging ya, misalnya seperti kluwe atau sukun ya. Karena itu juga tergantung segmennya, karena berpengaruh langsung terhadap harganya ya. Kalau dengan campuran itu ya tentu harganya akan bisa lebih ekonomis. Kemudian itu ada beberapa kemasan. Nah, produk-produk kami ini yang membedakan juga adalah di
yang digoreng ya. Jadi digorengnya itu dengan minyak kelapa. Nah, bukan dengan minyak kelapa sawit seperti yang umum. Nah, dengan minyak kelapa ini memang dia mempunyai advantages ya, mempunyai keunggulan-keunggulan membuat karena sifatnya dia lebih tahan tengik sehingga membuat produk lebih tahan lama, lebih gurih dan dampak terhadap penyakit degeneratif itu lebih lebih rendah seperti penyakit jantung, kolesterol itu dampaknya dia lebih rendah, lebih sehat dibanding minyak kelapa sawit. Ini menurut studi ya. Kemudian abon seperti ini cocok sebagai makanan penggugah selera untuk anak-anak susah makan. Kemudian ada produk sambal pecel. Sambal pecel kami itu sambal pecel karakter cita rasa Jogja ya. Ada sambal pecel Jawa Timuran ya, yang pedas dan cenderung agak asin. Kalau ini sambal pecel Jogja yang manis dan pedasnya sedang. Alhamdulillah untuk produk sambal pecel ini kita meraih UKM Pangan Award ya. Pernah meraih UKM Pangan Award sebagai produk UKM terbaik nasional untuk kategori bumbu di Bali. Jadi waktu itu ada event persiapan KTT USA ASEAN di Pulau Island. Kemudian produk berikutnya adalah serundeng kremes ya. Serundeng kremes ini kalau di kami serundeng tapi disangrai, nggak digoreng pakai minyak, sehingga prosesnya tuh lama ya, membutuhkan kesabaran ekstra karena bolak-balik tanpa minyak, dibolak-balik tanpa minyak dengan api kecil. Dan produk ini pun alhamdulillah juga itu berhasil menjadi produk unggulan ekspor Indonesia di Trade Expo Indonesia waktu itu, yang membuat saya bisa bertemu dengan Pak Presiden SBY beserta rombongan waktu itu. Selanjutnya ada kering kentang spesial ya. Kemudian ada asmorodono. Nah ini makanan kuno Jogja ini zaman dulu. Ya, namanya tuh asmorodono. Terbuat dari mihun beras dan kacang ya. Kemudian dengan bumbu yang sama dengan kering kentang tadi. Jadi cita rasanya tuh legit, manis, wah lezat gitulah. Nanti anggapan main ke toko saya GCP. Nah, kemudian ada produk tambahan lagi yang terbaru yaitu kami beri merek Adiroso ya. Produk ini ada 2 macam dan merupakan produk dari daging ayam ya, baik daging ayam negeri maupun daging ayam kampung. Nah, ini ada abon putih ayam ini karena customer kami ada yang minta kami memproduksi ayam yang warna seratnya putih seperti roti itu ya, roti bretok itu. Kalau roti bretok kan impor ya, abonnya impor. Nah, ini kami coba membuat sendiri dan alhamdulillah bisa menjadi abon yang warnanya putih karena prosesnya disangrai. Kemudian yang berikutnya abon ayam kampung. Nah, ini untuk abon ayam kampung ini juga ada kalangan customer yang minta untuk kami punya produk seperti ini karena masih jarang di pasaran, khususnya untuk customer anak-anak berkebutuhan khusus maupun orang-orang yang sakit ya. Dalam hal ini yang banyak mengkonsumsi ini dari customer saya itu katanya orang-orang yang sakit kanker lah gitulah, minta abon ayam kampung. Kami coba bikinkan dan alhamdulillah respon pasar kok juga bagus gitu. Nah, keunggulan kami, kemudian sasaran pasar. Ya, nah ini karakter bisnis khususnya produk pangan sekarang tidak hanya sekedar kebutuhan pokok untuk mengenyangkan, tapi sudah bergeser ke kebutuhan personal dan interpersonal untuk gaya hidup. Nah, jadi sebagai lifestyle industry sekarang, bukan sekedar lagi urusan perut. Dan produk kami itu selain juga mengalami pergeseran fungsi ya, dari dibeli untuk makan lauk itu menjadi cindera mata, ya, menjadi parcel, souvenir, antara nikah dan lain-lain. Jadi
untuk hantaran nikah ini juga apa itu dibikin pakai box yang luxe begitu, isinya abon tadi ya, smorodono, kering kentang dan lain-lain itu. Seperti itu. Nah, harapannya makanan tradisional ini dapat menandingi maraknya makanan impor kekinian yang mendominasi pasar saat ini, yang populer di masyarakat. Promosi-promosi kami masih sebatas word of mouth, kemudian kami mengikuti pameran-pameran, kemudian ada ulasan di media cetak elektronik, ya, kemudian ini kita skip aja. Nah, ini beberapa dokumentasi. Di toko kami seperti ini masih menyatu dengan rumah tinggal ya. Itu kami menggunakan garasi perunggu saya di Gang Grompol itu. Nah, ini yang waktu produk serundeng kami kunjungi oleh Pak Efian rombongan waktu itu. Kemudian dari produk ini pula saya bisa bertemu dengan Pak Jika, ulasan-ulasan di media cetak. Nah, ini juga satu kebanggaan tersendiri karena produk kami dipakai sebagai jamuan makan, salah satu menu jamuan makan siang oleh Pak Anies Baswedan dan Pak JK beserta rombongan. Kemudian dari customer korporat ya, seperti es krim balls ya, itu seadakan acara untuk kalangan internalnya, pesan produk kami, kemudian kunjungan dari universitas dari luar negeri ya ke toko kami untuk magang gitu. Nah, ini kami agak harus bahasa Inggris yang celetat ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya saya masuk ke implementasi ini ya. Implementasi sistem jaminan halal. Saya minimize dulu. Nah, pengertian sertifikat halal. Kemudian produk halal itu syarat kehalalannya adalah seperti itu ya. Tidak mengandung unsur babi, alkohol, kemudian disembelih dengan ketentuan syariat Islam, tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan ya, itu harus bersih dari unsur-unsur tersebut. Kemudian alur permohonan untuk sertifikasi halal itu seperti ini, diawali dengan permohonan tertulis dari produsen. Permohonan tertulis ini awal itu nanti membayar uang muka dulu ya. Jadi istilahnya beli formulir. Beli formulirnya dulu sekaligus sebagai uang muka. Dan dari berkas formulir itu nanti dibikin dokumen SJH atau dokumen sistem jaminan halal berupa satu buku. Ya, berupa satu buku. Kemudian kita kembalikan lagi dokumen itu, berkas-berkas tadi setelah kita jadikan satu buku, lalu kita submit lagi ke LPPOM MUI. Nah, LPPOM MUI lalu memulai proses auditnya. Proses audit di sini ada dua aspek ya, ada dua tahapan, des audit ya untuk berkas dokumennya. Kemudian yang satu lagi adalah audit ke lokasi ya. Nah, setelah dua proses itu dijalankan, maka sidang internal ini para auditor itu, para auditor halal dari LPPOM MUI. Ya, kalau tidak disetujui maka perlu atau reaudit lagi, kembali ke proses audit. Tapi kalau disetujui lalu masuk ke sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini yang MUI Jogja ya. Kantornya di Jalan Kapas itu, dekat Mandala Krida itu. Nah, apabila telah lolos dari sidang Komisi Fatwa ini, maka sertifikat halal itu diterbitkan dan diserah pinjamkan kepada produsen.
isi dari dokumen SCH itu adalah seperti ini, ada 13 poin. Ya, 13 poin itu profil perusahaan. Oh maaf, ini saya nomornya yang satu ke double, harusnya 14 poin ini. Pengantar ya, pengantar berupa latar belakang, permohonan sertifikasi halal, kemudian komitmen perusahaan untuk menjaga apa istilahnya, sistem jaminan halal internal di perusahaan. Kemudian tim halal perusahaan ya, itu siapa saja. Kemudian bagaimana pelatihan sistem jaminan halal di internal perusahaan, itu kita ceritakan di situ di bagian 4 ini. Kemudian menyangkut bahan-bahan, ya bahan-bahan kita ceritakan asalnya dari mana, lalu disimpannya seperti apa, kemudian bahannya apa saja ya. Kemudian keenam produk apa saja yang kita hasilkan, kemudian kita deskripsikan. Yang berikutnya adalah fasilitas produksi, itu kita gambarkan bagaimana keadaannya, alatnya apa saja, sampai ke pengolahan limbahnya ya, aspek lingkungan ya. Jadi produksi mulai dari awal proses sampai kepada limbahnya itu juga harus kita jelaskan larinya kemana. Kemudian prosedur produksi, yang di prosedur produksi di sini adalah mekanisme penjaminan produksi halal per tahap produksinya, ya, mencakup pembelian bahan dasar dan bahan pendukung, penyimpanan bahan maupun penyimpanan produk jadi, kemudian dari sisi karyawan produksi itu bagaimana SOP-nya, dalam kondisi apa mereka menangani proses produksi, harus dengan kelengkapan dan kondisi seperti apa, tahap-tahap produksinya ya untuk masing-masing produk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penanganan produk tidak sesuai kriteria. Nah, ini kita ceritakan apabila ada produk-produk yang tidak sesuai standar kualifikasi di perusahaan kita, itu bagaimana penanganannya. Kita jelaskan di situ apa istilahnya yang pernah terjadi di perusahaan kita, lalu penanganannya seperti apa. Yang berikutnya lagi nomor 10 adalah ketertelusuran produk. Artinya produk kita itu harus bisa ditelusuri kapan diproduksinya ya. In case kalau misalnya terjadi sesuatu pada produk itu, nanti bisa dilacak kapan produksinya gitu ya. Kemudian bagian berikutnya, yang bagian 11 adalah pengawasan halal internal. Nah, itu kita menceritakan atau yang harus diulas di situ adalah bagaimana pengawasan internal di pengawasan halal itu secara internal itu dilakukan ya di perusahaan kita. Dan kemudian nomor berikutnya adalah rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen ini sebetulnya lebih cocok untuk perusahaan yang skalanya lebih besar ya. Kalau usaha kecil seperti kita ya istilahnya rapatnya ya langsung briefing dengan para karyawan. Nah, kemudian berikutnya lampiran itu berisi berkas isian formulir pendaftaran yang kita isi ya, meliputi tentang perusahaan pendaftar, kemudian daftar produk olahannya apa aja, daftar bahan dan asalnya, matriks bahan dan produknya ya, alur proses produksi, flowchart ya, flowchart dan titik
kritis, kemudian pernyataan dan ikrar halal oleh owner ya, oleh pimpinan perusahaan, denalokasi dan lingkungan dalam perusahaan itu seperti apa? Itu ada checklistnya di sini. Misalnya jarak kamar mandi atau jarak toilet ke tempat produksi berapa, kemudian bagaimana kondisi lantai lantai tempat produksi gitu ya. Maaf, kayaknya ini. Kemudian mengenai identitas pemilik perusahaan ya, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat halal sebelumnya bila perpanjangan, kemudian perizinan usaha, dan terakhir adalah fotokopi materi-materi pelatihan halal yang sudah kita dapat sebelumnya. Berikutnya adalah bagaimana proses audit dilakukan. Nah, proses audit itu pertama tadi evaluasi dokumen, ya, kemudian audit di lapangan, ya, seperti ini. Kemudian akhir dari proses audit adalah temuan yang ada dicatat oleh auditor ya, kemudian dikonfirmasi dengan status kehalalan perusahaan. Nah, kemudian dilaporkan ke LPPOM dalam sidang internal tadi yang di flowchart tadi itu. Nah, di sini auditornya adalah orang-orang pakar-pakar yang mumpuni di bidangnya, ya. Bahkan sampai level profesor ini. Ada Profesor Umar Santoso yang sudah senior di Fakultas Teknologi Pangan UGM ya. Kemudian seperti itu Dr. Landungan Agrono yang kepala direktur UGM. Minimal S3 minimal. Nah, masa berlaku ketika ada 10 tahun dapat perpanjangan lagi. Mohon maaf Pak Rifki, suaranya jadi putus-putus. Lalu bagaimana? Suaranya putus-putus. Oh, putus ya? Iya. Oh iya, maaf. Masih putus? Masih. Saya atau Bapak ya? Teman-teman gimana? Iya, Bu, putus-putus. Iya, Bu, putus-putus. Ini saya juga putus-putus dengerinnya ya. Halo. Baik, ini saya tampilkan aja dulu ya. Iya. Saya tampilkan slide-nya saja dulu. Nah, ini untuk kendala. Masih Pak. Masih putus-putus. Mungkin sih Pak, mungkin Bapak bisa matikan dulu videonya. Soalnya kalau videonya dinyalakan itu internetnya kadang-kadang memang agak ini, Pak. Oh, oke. Bentar ya. Oh. Ini Pak, jadi share screen-nya tetap, tapi videonya Bapak diaktifkan, gitu. Oh iya, dikenalkan ya. Ya, coba kita coba. Baik.
Bagaimana suara saya bisa lebih lancar? Ya, lumayan Pak, lumayan cukup jelas daripada yang tadi. Lumayan ya. Ya. Baik. Coba saya switch dulu jaringan internet saya ke yang satunya lagi ya. Coba ini karena ini di home ini di home-nya saya di home kantor ini kantor. Coba saya pindah ke jaringan dari sebelah aja ini. Sebentar ya. Halo, bagaimana? Sudah lebih jelas? Mungkin suaranya nggak jelas. Atau tidak usah pakai headset ya Pak ya? Kalau pakai ini aja, tidak usah pakai headset begitu, mungkin bisa dicoba Pak. Atau ini Pak, Bu, mungkin bisa pakai 2 device aja. Satu device untuk share screen, satu untuk fokus suara aja. Banyak solusi ya. Amir. Bagaimana Pak kalau tidak usah pakai headset? Dicoba. Sudah kedengeran Pak, tapi masih putus-putus, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa. Nanti siapa tahu di tengah-tengah jelas lagi. Ramai nggak sih? Iya Pak, mungkin begitu Pak. Sinyalnya lagi melipir bentar Pak. Ini ada teman kita dari K1 ikut. Katanya mau ikut bisnis. Katanya mau ikut bisnis K1. Oh iya 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 iya. Oke. Kalau begitu apa kita kalau tidak kita diskusi langsung aja begitu Pak? Suara saya putus-putus ya di tempat Bapak ya Pak Rifki? Kalau suara Ibu jelas, Bu. Oh, sebentar. Katanya kata Pak Rifki, aduh. Kalau suara Ibu jelas Bu, jelas banget. Ya, tapi di tempat Pak Rifki-nya benar-benar. Kayaknya sih mungkin Pak Rifki.
Oke, seperti itu aja Pak. Kita coba dulu. Mohon maaf ya Pak, emang Zoom ini kadang-kadang. Oke teman-teman, jadi ya, mungkin Pak Rifki live dulu. Ini udah ada pada yang mau nanya belum? Alhamdulillah ini kedatangan tamu ya. Selain dari K3 nih ada Mas siapa? Mas El Sandro. Mas El Sandro ini dari K berapa Mas? Mas Sandro. Hah? K1. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih tamunya? Ya Alhamdulillah deh. Jadi saya kirain malah karena mau liburan pada malas. Ternyata malah pada ikut ya. Ada Bu Ibkar Bu dari K1 lagi di kamar mandi. Siapa? Presensi Bu, udah mau habis. Oh Ibkar Asidki ya. Iya, Bu. Iya, paling rajin itu sama Ibkar. Kar, ya ini Bu, datang yang itu. Katanya mau ikut K1. Katanya mau jadi pebisnis. Sini, Oke. masa jadi hitung-hitungan. Sini. Nah, jadi tadi siapa? Pak Rifki itu alumni UGM, terus beliau itu bisnis, pernah beli nggak abon Burejo? Di KM5 ya Bu ya? Siapa tahu kan anak-anak kosan gitu, buat makan di kosan kalau lagi akhir bulan, nasi sama abon doang. Pernah Bu. Oh, Dulu sampai pernah beli Bu. oh pernah beli. Kapan? Kapan bohong. Doang. Oke. Pas Kamilin. Oh. Pas di mana? Aku yang beli, Mir. Kau minta terus. Bentar, saya sambil. Tadi Pak Rifkinya itu pakai headset tidak Bu? Kenapa? Pak Rifkinya tadi pakai headset. Iya, pakai headset yang nggak ada ininya. Oh. Apa? Bluetooth Saya headset. kira memang tidak pakai headset jadi suaranya putus-putus. Ini belum join lagi. Perkembangan papernya gimana? Kalau hari Senin besok kecepatan apa enggak? Kecepatan sih Bu. Kecepatan Bu, Kecepatan ya. libur 2 hari loh Bu. Oh ya udah. Ya udah nanti saya undur ya. Ya tapi sebelum Januari. Tanggal 28 29-an lah. Ya. Bu, deadline papernya itu kapan sih Bu aslinya? Ya aslinya. Itu buat Jadi kan saya cekkan Turnitin dulu. Nanti teman-teman pas UAS tinggal upload. Selamat datang Pak Rifki. Ya, assalamualaikum Bu. Maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini udah jelas lagi Pak. Iya, tadi soalnya saya juga nggak bisa dengar ini Bu Fitri ngomong apa. Oh gitu ya. Putus-putus. Oh ya udah berarti emang lagi butuh istirahat Zoom-nya. Iya. Oke, alhamdulillah. Boleh dilanjut lagi Pak Rifki? Silakan. Oke, tadi sampai ke ya sebentar ya. Oh sebentar, saya masih disable screen sharing ini. Oh iya belum saya. Oke. Sudah Pak. Sudah ya. Tadi sampai di manfaat ya. Sebentar. Manfaat udah, sekarang kendala ya. Nah, jadi untuk di Abon Burejo sendiri, kalau secara internal relatif tidak ada kendala untuk prosedur apa itu tadi, halal internal tadi. Namun kendalanya justru dari aspek eksternal ya. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, apa ya, istilahnya kondisi di lapangannya itu seperti ini. Dan ini hampir terjadi di semua
apa ya, semua lini dalam prakteknya ya. Yaitu pertama ini dulu, masa berlaku sertifikatnya untuk 2 tahun itu kami rasa terlalu singkat ya. 2 tahun terlalu singkat karena begitu sertifikat keluar, tahu-tahu kok udah habis lagi gitu ya, sudah harus perpanjang lagi. Nah, padahal perizinan yang lain seperti ini sertifikat PIRT ya, atau izin produk ya, izin masing-masing produk tadi. Jadi untuk abon ada PRT-nya sendiri, ada sambal pecel ada PRT sendiri dan lain-lain. Itu 5 tahun masa berlakunya. Nah, saya harapkan nanti kan ini soalnya juga ada peraturan halal yang baru ya, yang undang-undang baru itu. Iya Pak, ada. Itu nanti mudah-mudahan bisa direvisi di situ. Tapi saya kok belum dengar-dengar masa berlakunya berapa lama. Yang sudah dengar itu ini Pak, 4 tahun kalau nggak salah. Saya baca di 4 tahun. Iya, jadi 2 kali lipatnya ya. Nah, kemudian yang kedua memang masalah biaya. Biaya ini cukup mahal untuk masa berlaku 2 tahun itu. Di Ambon Burjo sendiri untuk 2 sertifikat halal ya, yaitu untuk produk abonnya dan yang non abon itu semuanya 4,5 juta biaya yang harus dikeluarkan. Nah, 4,5 juta itu berarti selama 2 tahun ya, untuk 1 tahunnya ya 2,4 juta ya anggarannya, dan per bulannya sekian gitu. Tapi saya dengar-dengar ini untuk undang-undang yang baru kabarnya digratiskan. Nah, mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang dijanjikan ya, karena itu sangat membantu sekali. Karena ini memang apa ya, yang membuat prosedur halal ini menjadi tidak terlalu diminati oleh para produsen ya ini karena biayanya mahal sekali. Sementara PRT itu udah relatif gratis ya, bayarnya cuman 1 kali saja saat penyuluhan pangan yang pertama. Tapi kalau untuk perpanjangan lagi itu nggak ada biaya. Nah, ini cuma sertifikat halal ini kok dari tahun ke tahun pengalaman saya saat perpanjangan tuh tambah mahal. Kalau dulu waktu awal-awal tuh saya mulai dari karena dapat bantuan dari dinas ya, itu hanya bayar 50.000 aja waktu tahun 2006 itu. Apa itu Pak? Yang 50.000? Ini sertifikat halal. Tahun 2000? 2006. 2006. Oh. Ya, tahun 2006. Karena ada subsidi ya dari pemerintah. Subsidinya kalau nggak salah itu sekitar 300.000 apa ya. 300 ribuan lah pokoknya. Nah, tahun berikutnya jadi sekian ratus ribu, kemudian jadi 1 juta, 2,5, kok yang terakhir kemarin 4,5. Gitu. Waduh. Soalnya makin banyak beranak ya Pak ya, jadi 3 nol. Iya, betul. Nah, ini saya juga kurang tahu nih komponen biayanya. Memang di situ sudah ada daftar daftar biayanya ya. Cuman menurut saya itu kok cukup berat ya. Mungkin untuk mungkin untuk kompetensi auditornya mungkin ya sampai level profesor itu tadi. Saya kurang tahu, tapi dari sisi produsen cukup berat, khususnya level UMKM seperti saya. Nah, kemudian yang berikutnya yang lebih esensial lagi kendalanya itu justru dari pihak pemerintah sendiri ya. Masih terjadi kebijakan yang kontraproduktif dan inefisien terkait sinergi ini. Nah, ini kan yang berhubungan dengan pengurusan sertifikasi halal. Instansi pembina UKM ini kan ada Balai POM yang merupakan istilahnya underbow dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di wilayah ya, provinsi kabupaten dengan LP POM MUI. Nah, di sini masih tidak sinergis. Karena
ada Permenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan itu. Jadi gini, kita kalau sudah dapat sertifikat halal, udah lolos audit apa segala macam yang demikian panjang prosesnya, demikian kompleks ya, sampai dokumen SJH-nya aja itu setebal itu. Yang menurut saya juga kalau untuk UMKM yang level ibu-ibu itu juga agak bingung yang anunya ya, nyusun berkasnya itu. Tapi kita tidak boleh serta-merta mencantumkan di label kemasan gitu loh. Itu kan sangat lucu ya. Padahal sertifikat sudah di tangan gitu. Udah legitimate lah kita itu. Nah, ini ada peraturan Menteri Kesehatan yang mewajibkan kita menjalani prosedur lagi, minta izin ke Balai POM untuk pencantuman logo halal pada label kemasan. Nah, itu artinya dan setelah saya jalani ya, karena saya sampai didatangi, wah ini harus didatangi dari Balai POM. Oh ini belum ada izinnya ini Pak untuk nyantumin halal di labelnya. Saya waktu itu juga sudah berargumen kan, cuman ya kalau dari sisi Balai POM itu kan jawabnya enak aja. Wah, mohon maaf sekali ini soalnya sudah peraturan menteri ya Pak. Jadi saya beri argumen macam-macam dia bisa memahami. Cuman gimana lagi, udah peraturan menteri begini kalau nggak jalanin juga salah dia ya. Nah, gitu. Nah, dalam proses yang saya jalani itu harus wirawiri lagi ke Balai POM ya, yang di apa itu jalan mau ke Mirotagudean itu loh, daerah situ itu. Jalan Kiai Mojo ya, Kiai Mojo. Nah, kemudian apa itu berkasnya nanti dievaluasi lagi, setelah itu visitasi lagi dari Balai POM ke tempat produksi. Alasan mereka adalah ini aspek apa itu? Aspek kesehatannya, Pak. Aspek higiene, sanitasi. Nah, kalau yang dari MUI kan kemarin aspek kehalalannya. Nah, padahal kalau jadi dari pihak LP POM MUI sendiri itu sudah sebetulnya protes juga gitu loh, protes. Harusnya nggak begitu, nggak perlu izin lagi karena dari LP POM MUI itu kan prinsipnya adalah halal dan thoyyib, nggak cuma halal tok. Apalagi yang mengaudit adalah pakar-pakar di bidang pangan ya. Nah itu thoyyibnya itu artinya dari sisi baik dikonsumsinya itu sudah mencakup higiene, sanitasi, ya, keamanan pangan itu sudah tercakup di situ. Dan lagi untuk masalah keamanan pangan kan dari Dinas Kesehatan sendiri itu sudah secara rutin inspeksi. Jadi di tempat saya itu suka kadang-kadang itu diinspeksi baik dari Dinas Kesehatan Sleman ya. Nah, maupun kalau dari pusat sih belum, jarang-jarang ya. Tapi yang dari kabupaten nih, tahu-tahu nongol berapa orang gitu ya. Sidak ya Pak ya berarti itu ya modelnya. Sidak, iya sidak. Nah itu kan artinya sudah pengawasan yang berjalan secara apa ya, simultan ya, secara pokoknya sewaktu-waktu itu sudah diawasi gitu lah. Kenapa lagi kok harus ini minta izin lagi seperti itu? Bagi kita di sisi pengusaha, produsen, waktu itu kan sangat berharga ya. Daripada buat wirawiri ke Balai POM itu kan mending buat jualan kalau saya ya. Atau buat ngangsu kawruh cari ilmu lagi untuk mengembangkan usaha saya gitu loh. Nah, udah gitu nanti harus menyediakan waktu lagi untuk dikunjungi ya, menemani petugasnya dan sebagainya seperti itulah. Yang ketiga, poin di sini saya sebutkan peraturan ini seolah merendahkan kedudukan dan kompetensi LP POM MUI ya selaku penerbit sertifikat halal dan tim auditornya yang punya keahlian yang sebetulnya jauh lebih tinggi daripada SDM Balai POM sendiri. Nah itu jadi kok seolah kayak Balai POM kok seperti belum mempercayai audit yang sudah dilakukan oleh lembaga itu tadi LP POM MUI itu tadi. Padahal auditornya ngetop itu
pakar-pakar gitu. Nah, seperti itu Sama-sama yang ada uji lab, Pak Rifki. Dua-duanya pakai uji lab juga. enggak, kalau uji lab itu tergantung temuan ya, tergantung temuan, tergantung apa itu jenis produknya mungkin ya. Nah, tapi kalau di tempat saya nggak sampai ke uji lab karena ditelusuri atau diperiksa asal-usul bahan-bahannya itu sudah sudah pada punya sertifikat halal, kemudian ya nggak ada yang aneh-aneh gitulah. Jadi nggak perlu uji lab. Tapi yang uji lab itu justru dari Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan Sleman itu sekarang pakai uji lab juga untuk perpanjangan PIRT. Nah, jadi sebetulnya kan itu sudah apa ya? Sudah di cover secara komplit gitu loh. Kenapa kok ada Permenkes seperti ini? Itu saya juga sangat mengeluhkan hal seperti itu. Kalau alasannya adalah itu dari sisi keamanan pangannya juga harus Kalau dari urutannya sendiri, Pak Rifki itu berarti PIRT dulu, LPPOM sertifikat halal, baru BPOM, baru BPOM ya? ya PIRT itu yang izin paling dasar karena kan kita di bidang pangan ya. Iya. Pangan itu karena pengaruhnya kan karena masuk dalam tubuh kita sehingga harus terjamin gitu kan. Itu mutlak harus punya PIRT. Nah, baru naik level lagi itu ke sertifikat halal. Kemudian kalau mau naik level lagi, yang Balai POM itu adalah dari sisi PIRT-nya tadi, naik ke MD, ya. Ya. Dari PRT ke MD, ada lagi ML misalnya. Kalau ML itu makanan dari impor ya, makanan dari luar negeri. Kalau MD makanan dalam negeri. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk produk saya, industri seperti saya itu tidak perlu MD, nggak apa-apa, pakai RT. Tapi kalau untuk produk-produk air minum dalam kemasan, produk susu ya, itu harus MD. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk prosedur MD, ML itu memang seharusnya begitu. Tapi kalau izin pencantuman logo halal ini kok menurut saya kok agak-agak konyol ya. Begitulah. Tapi ya itu tadi karena sudah ada Permenkesnya ya mereka juga mau bilang gimana. Akhirnya hal-hal semacam ini nih yang menghambat di tingkat grassroots-nya ya, di tingkat praktisinya. Gitulah. Karena kan sebagai seorang pebisnis, seorang pengusaha yang menjalankan proses bisnis sehari-hari itu dituntut dinamis ya, cepat gitu loh. Cepat kayak ini kena corona, wah langsung berat, langsung anjlok gitu kan, penjualan anjlok, harus putar otak gimana nih supaya survive. Akhirnya mau nggak mau harus beralih ke digital gitu kan, harus siap. Ke digital itu kan juga bukan proses yang mudah ya. Artinya kita juga harus siap dengan misalnya harus siap foto-fotonya, harus siap spesifikasi produk-produk kita, dari segi story-nya, dari segi ya tulisan-tulisan dan sebagainya kita harus siap ya. Kemudian mekanisme pemasarannya, karena kan kalau digital tuh kalau Ya. customer komplain apa segala macam kan karena kan tidak bertemu langsung ya, tidak melihat produknya langsung, tidak bisa milih-milih, model dikirim aja, nanti kalau komplain kan itu prosesnya lebih panjang itu. Nah, seperti itulah ya, tantangannya sekarang. Tapi ya dari sisi pengusaha itu sudah menjadi resiko ya. Beda dengan pegawai ya, kalau pegawai lebih aman gitu. Lebih aman akhir bulan pasti udah tinggal tunggu gaji. Tapi kalau pengusaha, jadi saya karena saya sudah mengalami dua dunia itu ya. Sebelumnya saya kan sebagai pegawai juga di konsultan dulu support ke instansi pemerintah. Kalau sekarang setelah pindah pulang kampung ke Jogja, wah jadi putar otak gimana bayar pegawai itu, nggak boleh terlambat, nggak boleh kurang dan sebagainya itulah. Tapi alhamdulillah karena kita pokoknya semua berawal dari niat, Bismillah.
Ya, alhamdulillah sampai sekarang kami masih survive ya dalam masa walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Dan saya yakin pebisnis lain pun, pengusaha-pengusaha yang lain pun itu akan survive juga nanti kalau udah ketemu apa ya istilahnya udah ketemu ininya lah, ketemu selahnya itu, itu nanti akan bisa survive. Jadi kemampuan adaptif itu memang sangat diperlukan. Improvisasi, adaptif, proaktif itu memang sangat diperlukan. Nah, seperti itu Bu Eka. Baik, kalau dari saya ini masalah bahannya mungkin biar nggak kepanjangan tadi seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin diskusi aja ya. Gitu, diskusi. Monggo yang mau ditanyakan. Oke. Terima kasih Pak Rifki. Alhamdulillah ini banyak sekali insight dari sisi Bapak sebagai praktisi ya. Jadi kalau misalkan kita baca buku atau baca berita kan kadang melihat yang manis-manis aja di permukaan gitu Pak. Jadi yang ada dipraktekkan di bawah-bawah itu kadang miss sama kita-kita ini. Seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah berbagi. Kemudian mungkin dari teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan. Videonya dinyalakan coba. Ini kan biar Pak Rifki tidak sendirian. Saya juga sendirian. Saya mau nanya Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Saya Bu. Mas Andi Triwardiman. Robi, Robi Ilham. Bu. Oh, Robi. Oke, Robi. Silakan Mas Robi. Mungkin buat Pak Rifki pertanyaannya, bagaimana respon konsumen sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi halal dalam daya beli? Dalam hal daya beli ya? Ya. Oke. Apalagi? Udah ya, Pak. Langsung dijawab atau gimana Bu? Oh, silakan Pak, kalau mau langsung dijawab juga tidak apa-apa. Ya. Jadi gini ya, tentu saja seperti saya ungkap tadi, ini saya putar lagi slide-nya ya. Manfaat. Nah, tadi mungkin terlalu cepat ya. Nah, manfaatnya tentu saja dari segi image ya, image dan legitimasi ya. Nah, legitimasi karena konsumen kita itu kan mayoritas adalah umat Islam, ya masyarakat adalah umat Islam, jadi ya mereka akan menjadi lebih tenang dan lebih mantap dalam mengkonsumsi produk-produk kita, gitu ya. Tapi di sisi lain untuk yang tidak beragama Islam pun akan menjadi lebih lebih mantap juga, karena kan proses auditnya itu cukup panjang dan dan ketat gitu loh. Sangat detail gitulah. Sangat detail. Bahkan mungkin ya itu tadi seperti saya bilang kalau cuman ibu-ibu ya usaha mikro gitu bikin kayak begini puyeng juga itu kalau nggak dibantuin setidaknya level lulusan D3 atau D1 mungkin ya untuk memahami itu sistem jaminan halal itu. Dan bagi saya juga tantangan tersendiri untuk memahamkan ke karyawan-karyawan saya yang beragam tingkat pendidikannya ya untuk penjaminan internal halalnya itu, memberi pengertian ke mereka seperti itu. Nah, jadi dan Pak di samping itu juga di sisi produsen, yang produsen non Muslim pun juga misalnya etnis Cina ya, seperti empek-empek Kamto itu kan ya ownernya kan Cina ya, itu juga menjalani proses sertifikasi halal juga karena dia beranggapan bahwa ya karena mayoritas ininya Islam otomatis akan mencakup pasar yang lebih luas ya, khususnya pasar yang sangat memandang penting makanan ya, karena ini memang sangat mendasar ya. Kalau menurut pemahaman saya, yang masuk tubuh kita itu halal haram yang masuk tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap barokahnya kehidupan kita ya. Nah, jadi itu termasuk faktor yang paling fundamental itu, makanan-makanan yang halal itu. Nah, jadinya dia sebagai orang Cina pun, pengusaha Cina pun
ini ikut pakai itu sertifikat halal itu ya. Walaupun dari produknya nggak ada unsur dagingnya ya. Paling daging ikan. Tapi kalau ikan kan nggak terlalu seperti sapi atau ayam ya, atau pempek itu. Nah, kemudian tentu saja berdampak besar pada tingkat kepuasan yang tinggi terhadap produk-produk kami ya. Itu tadi yang ditanyakan Mas Robi tadi sebelum dan sesudah. Memang saya rasakan setelah sesudah itu, soalnya ada customer yang begini, yang datang itu nanya dulu dia, ini halalnya benar-benar nggak ini dari MUI apa enggak ini? Oh iya betul Bu, betul Bu. Ini yang halalnya logonya seperti ini nomornya ini. Bahkan ada yang minta, Mas sertifikatnya mana? Tolong ditunjukkan. Nah itu. Jadi ya itu kalau ada yang seperti itu ya kita tunjukin sertifikatnya. Jadi memang di pihak produsen sendiri, di pihak saya juga harus kalau sudah habis harus segera memperpanjang untuk mengantisipasi customer yang sangat memperhatikan masalah itu, ya, gitu. Jadi pasar kita bisa mencakup lebih luas, customer kita mencakup lebih luas dan kita lebih kredibel gitu. Sebagai perusahaan, sebagai produsen lebih kredibel. Tapi kalau menyangkut daya beli, seperti yang dibilang tadi, respon sebelum dan sesudah menyangkut daya beli. Daya beli itu menurut saya, aspek lain ya. Aspek lain, pertama karena memang kita mensasar segmen memang menengah ke atas, karena produk yang kita hasilkan itu produk ya apapun yang kualitas premium lah. Itu yang tanpa campuran tadi, dengan bahan-bahan yang tadi minyak gorengnya yang kelapa, karena kita juga pengen positioning juga kan, biar enggak sama dengan yang lainnya itu. Kita positioning yang unik dari kita tuh apa sih? Itu supaya bisa lebih punya diferensiasi gitu terhadap produk-produk sejenis lainnya. Seperti itu mungkin Bu Eka, sehingga dari beberapa customer itu lalu jadi captive customer istilahnya. Captive customer itu customer yang susah beralih. Ya, mereka bilang, oh kalau bukan merek Burjo saya enggak mau. Oh anak saya kalau bukan abon Burjo enggak doyan. Gitu. Sampai itu ungkapan istilahnya ungkapan sederhananya seperti itu yang mereka omongin. Oh kalau bukan Burjo saya enggak mau. Saya kan soalnya di toko saya juga ada produk-produk yang untuk melengkapi toko mungil saya itu, ada produk lain ya yang juga sudah kita uji. Oh ini produknya enak, terus kita kulaan kita jual juga kan di toko kita supaya macam-macam gitu produk, enggak cuma produk kita aja. Tapi kalau kita tawari gitu tuh, oh enggak, kalau saya yang bukan Burjo saya enggak mau. Gitu. Itu Mas Robi. Mungkin ada yang lain atau masih kurang puas jawabannya? Alhamdulillah cukup Pak. Tapi saya mau nanya lagi nih Pak. Oh ya, monggo. Ini kan pada saat pandemi ya Pak. Pasti kan semua sektor bisnis berarti harus mempunyai plan untuk bisa survive. Nah dalam bisnis Bapak sendiri, apa saja yang harus disiapkan agar usahanya itu bisa survive? Oke. Saya jawab langsung juga ya. Ya memang ada beberapa faktor ya. Kalau dari sisi saya secara awam aja lah, secara sederhana, kalau kita usaha memang kita bisa menentukan keunggulan produk kita dibanding produk sejenis yang lain itu apa. Jadi misalnya kalau produk kuliner ya, produk pangan, itu syarat utamanya adalah ya makanan harus enak gitu kan. Harus enak itu kata kebanyakan customer gitu kan. Jadi kan kita tes dulu nih customer 1, 2, 3, 4, 5 mereka bilang enak, oh berarti produknya enak. Kalau ada yang masih bilang, oh kok kurang asin, kurang manis atau segala macam, di develop dulu, di istilahnya, ya itulah disempurnakan dulu sampai produknya untuk syarat utama di bidang pangan tuh produknya enak. Nah itu udah satu dasar tersendiri. Yang berikutnya adalah tentunya
kita sebagai pengusaha harus adaptif itu tadi ya, harus cepat mengikuti dinamika situasi ya, khususnya di pandemi kayak gini harus lebih proaktif, harus lebih informatif ya dalam bentuk foto-foto, tulisan-tulisan ya. Karena dunia digital, karena kita beralih dari offline ke digital itu pasar lebih luas, namun mereka butuh informasi lebih karena mereka nggak ketemu langsung dengan kita. Nah, itu yang modal utamanya di situ. Makanya kami dari UMKM ini itu juga ada instansi-instansi pembina, yaitu dari Dinas UMKM, dari perindustrian, perdagangan, itu juga punya program-program untuk mengangkat kita. Nah, kita alhamdulillah mengikuti program-program seperti itu, jadi lebih terbantu lagi. Jadi memang harus kolaboratif ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Kita harus pintar-pintar cari cantolan juga gitu loh, mencari fasilitasi gitulah. Itu yang kami rasakan sehingga alhamdulillah untuk usaha kami ini walaupun kemarin bulan-bulan apa itu ya, bulan-bulan awal COVID itu Maret April itu kan sampai gang-gang di lockdown, gang-gang ditutupin. Nah, padahal toko saya di dalam gang gitu loh. Nah, pembeli kan nggak bisa masuk. Artinya dari sekian banyak pintu masuk dari jalan Kaliurang itu, dari jalan besar, hanya dijadikan satu gang saja dan gang itu pun harus diperiksa dulu orang yang keluar masuk. Ya. Tapi alhamdulillah kita gencarkan ya itu tadi lewat Instagram, lewat WA ya. Jadinya memanfaatkan ojol gitulah, GoSend ya. GrabFood lewat situ itu yang membuat penjualan kita tetap berjalan. Justru malah mengalami waktu itu sempat penjualannya meningkat pesat waktu itu, tapi diantar-antar semua gitu. Kalau yang ke tempat kami hanya bisa dihitung dengan jari. Dan yang semangat juangnya tinggi, pembeli yang semangat juangnya tinggi. Karena apa? Muter-muter sampai 1 jam, pembeli saya itu bilang, wah nggak nemu-nemu jalan masuk ya Pak, sampai saya capek. Saya nongkrong di Circle K istirahat dulu. Karena dia nggak tahu nomor telepon kita nggak tahu. Tapi akhirnya setelah tanya-tanya orang, akhirnya bisa nyampe ke toko kita, baru nanya nomor telepon. Itu kisah-kisah lucunya. Bahkan ada dari kisah lucu juga dari guru besar Fakultas Biologi UGM ya, seorang profesor udah sepuh perempuan, Prof. Karti itu kan pelanggan kita, pelanggan setia. Itu walaupun gangnya itu dipalang ya, dipalang bambu-bambu gitu. Beliau itu dengan patriotiknya berobos, berobos masuk. Jadi bukan sopirnya yang berobos, malah beliaunya sendiri langsung yang berobos gitu. Jadi sudah nenek-nenek tapi tetap lincah. Saya sampai kaget, loh kok bisa nyampe sini Bu? Ya saya tadi berobos itu, palang bambunya itu. Wah kok nggak supirnya aja gitu. Mobilnya parkir di sebelah sana palang-palangnya itu, tapi beliaunya bos gitu. Itu kisah-kisah uniknya. Tapi kalau setelah itu hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan, lalu dari pemerintah kan ada kebijakan, wah ini kayaknya dilonggarkan karena justru malah nggak mati karena kok kena wabahnya, kena COVID-nya, tapi mati karena ekonominya mati gitu ya, ekonominya drop. Itu juga sama parahnya gitu loh. Akhirnya ya alhamdulillah dibuka lagi itu lockdown kayak gitu itu yang dulu marak, sehingga toko kami bisa agak lumayan lebih ramai lagi, tapi tetap drop untuk yang datang ke toko itu ya, lebih banyak yang diantar-antar gitu lah, lewat ojol, lewat sekarang kan macam-macam, ada Paxel, ada macam-macam gitulah. Nah itu beralih ke situ.
lebih intens ke komunikasi WA, komunikasi Instagram, Google gitu ya, messaging di Google, ya. Seperti itu. Jadi kita juga harus adaptif dan transformatif itu tadi. Yang mungkin agak kesulitan ya, yang kalau pelaku usahanya udah agak-agak tua, yang gaptek, nah itu perlu dibantu oleh anaknya atau ponakannya itu. Tapi kalau seumuran saya masih bisa ngikuti lah gitu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya, Mas Andi, karena udah mau jam 6. Silakan. Saya mau nanya, Bapak kan bergerak di bidang makanan, dan makanan itu masuk sampai ke toko oleh-oleh. Ya. Yang saya mau tanya itu, Bapak gimana caranya tahu produk Bapak itu memiliki masa expired berapa lama? Memiliki batas waktu untuk masih layak dikonsumsi. Oke. Itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, makasih. Langsung saya jawab ya. Jadi untuk masa expire itu selain yang keumuman yang berlaku di produk sejenis, karena produk saya kan istilahnya juga bukan produk yang baru banget gitu ya. Artinya produk umum lah, makanan tradisional yang sudah umum. Nah, kalau kayak kering kentang itu umumnya tahannya ya sekian bulan gitu ya. Tapi kita sendiri juga ngetes sendiri gitu loh. Jadi kayak abonnya itu saya juga ngetes sendiri di rumah, saya simpen, saya tanggali gitu ya, lalu saya buka secara periodik setelah 1 bulan, 2 bulan, terus sampai setahun ya, itu masih bagus kondisinya. Karena ya mungkin itu tadi, mungkin karena minyak kelapa yang lebih tahan tengik ya dibanding minyak kelapa sawit. Jadi produk kita itu bisa tahan sampai 1 tahun, itu rasanya masih enak gitu loh. Tapi itu sudah cukup bagi saya untuk ini setahun tahan ini, karena tidak ada perubahan rasa ya, dan tidak ada perubahan bau, rasa, penampilan gitu kan. Kan parameternya itu kalau dari penampilan ya jamur, kalau dari baunya tengik, nggak enak gitu ya. Dari rasa juga rasanya juga udah aneh-aneh gitu. Itu artinya sudah kadaluarsa. Nah, jadi lewat metode itu. Ada juga yang lewat metode pengujian lab ya, tapi saya belum sampai ke sana karena biayanya cukup mahal ya. Nah, jadi saya hanya lewat 2 metode konvensional itu saja. Jadi secara keumuman produk jenis, dan yang kedua saya tes sendiri gitu. Ada lagi? Atau masih kurang puas? Mungkin cukup sekian dulu Pak Rifki. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman ini sebenarnya banyak yang mau nanya nih Pak Rifki, tapi sebentar lagi mau maghrib gitu ya. Apalagi nih mas-masnya atau Pak Rifkinya nanti ada yang mau azan, siap-siap dulu azan maghrib gitu. Alhamdulillah atas antusiasmenya. Terima kasih juga untuk Pak Rifki. Mungkin satu sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, kesan-pesan terhadap perkuliahan ini dari yang disampaikan Pak Rifki barusan. Silakan, siapa yang mau mewakili? Ayo. Ya, terutama masukan-masukan buat saya yang konstruktif. Ketua kelas, Bu. Kenapa? Ketua kelas? Mas Ferry. Oh, ketua kelas kita kayaknya Mas Aldi deh. Oh, Mas Aldi ya, Mas Aldi. Wakilnya Mas Ferry, Bu. Siapa aja sih sebenarnya Mas Aldi? Mau yang lain silakan. Saya, Bu. Mas Aldi, Mas Ferry. Bukan, Bu. Oke, Mas Aldi, halo. Mas Aldi kayaknya lagi ke belakang. Yang ada aja sekarang siapa? Amir lah, Bu. Amir lah ya. Oke, silakan ya, Mas Amir. Amir. Sampaikan pesan-kesan. Apa, Bu? Kesan. Nggak paham dia, Bu, kayaknya, Bu. Ya begini Pak Rifki, mahasiswa kami. Kelasnya ya, apa-apa. aja. Tapi saya ini sebentar ya, sedikit saya sampaikan ya. Saya apresiasi sekali kepada ini adik-adik mahasiswa ini, karena ini kan jurusan ekonomi Islam ya.
Nah, jurusan yang mungkin buat rekan-rekan seumuran kalian tuh kurang populer ya, tapi sebetulnya sangat penting ini ya. Sangat Pak, sangat. Ya, sangat penting ekonomi Islam dan program Fakultas Ilmu Agama Islam. Wah, ini di pundak kalian ini harapan yang sangat besar ya untuk kejayaan Islam khususnya di akhir zaman ini. Nah, itu jadi nanti kita harapkan jadi garda depan untuk mengangkat ekonomi umat ya, ekonomi Islam. Saya Amin, apresiasi Pak. sekali ini. Terima kasih. Ayo Amir, ditunggu nih sama Pak Rifki. Nanti Pak Rifki, mohon maaf nih, mungkin teman-teman ini kan ada yang belum magang begitu Pak Rifki. Terus tadi kan ada nih yang magang dari luar negeri. Ya bolehlah besok-besok kalau dari teman-teman ini siapa tahu ada yang mau magang di tempatnya Pak Rifki. Iya, ya boleh nanti japri-japri aja deh. Soalnya di tempat saya itu kan sebetulnya masih home industry ya. Masih usaha kecil lah. Kurang keren lah gitu loh. Yang penting kalau Amir jangan di situ, Pak. Bahaya, Pak. Astagfirullahaladzim. Emang suka bercanda Pak kelas kami Pak, maaf Pak ya. Iya. Oh ya. Oke. Gimana nih Pak Mas Amir, kalau enggak saya lempar ke Mbaknya. Pesan-pesan untuk kelas ini atau Bu, atau pertemuan ini Bu? Pertemuan ini khusus buat Pak Rifki Haryanto nih selaku our special guest. Pesannya ya, kesannya alhamdulillah Pak Rizky informatif dan langsung dari praktisi. Alhamdulillah. Kalau dari saya sendiri kesannya Bu ya, beda dengan teori gitu, karena langsung dari praktisinya sehingga kita dapat mengambil langsung pengalaman lapangannya gitu. Untuk pesannya ya semoga usahanya Pak Rizky semakin lancar dan semakin sukses ke depannya. Amin. Amin. Beda banget katanya Pak Rifki. Berarti saya selama ini cuma mengumbar janji manis saja. Oh, enggak. Saya lebih seimbang gitu perspektifnya antara harapan-harapan kita selaku akademisi, selaku yang kita belajar di buku, sekaligus teman-teman juga bisa mengerti nih suara-suara dari para pelaku bisnisnya itu seperti apa gitu ya teman-teman sekalian ya. Ya betul. Dan yang patut diingat juga adalah bahwa nanti setelah bekerja itu artinya kan dunia nyata ya. Dunia nyata kalau pas kuliah kan istilahnya teoritisnya ya. Nanti begitu nyemplung di dunia nyata itu segala hal itu bisa terjadi seperti yang saya alami. Background saya teknik sipil transportasi dan sempat bekerja di bidang saya, tapi karena keadaan harus switch 180 derajat, belajar lagi dari awal, dari nol, dan saya harus megang bidang yang saya nggak suka, saya tidak bisa, ya, yaitu di bidang makanan itu kan, istilahnya kan urusan perempuan itu harusnya masak-masakan dan sebagainya dan lainnya itu. Tapi ya itu tadi bidang-bidang pekerjaan itu juga kadang-kadang wang sinawang. Nah, kita juga jangan terlalu terlena dengan misalnya bidang-bidang pekerjaan yang kelihatannya wah basah ya. Misalnya apa? Misalnya bidang teknik pertambangan, minyak, segala macam. Wah, yang duitnya gede itu di bidang seperti itu. Infrastruktur. Enggak mesti. Setiap bidang itu juga ada ininya, ada naik turunnya. Seperti sekarang yang orang cari kerja paling dikejar-kejar tuh di bidang pertambangan minyak ya. Sekarang orang-orang minyak lagi jatuh-jatuhnya ini malah nih di masa pandemi ini. PHK kayak perusahaan besar seperti Selam Bersih itu ribuan orang di PHK dan yang lain-lainnya itulah. Pegawai-pegawai kontraknya pegawai tetapnya dialihkan semua di perusahaan lain ya, bukan yang di Selam Bersih. Seperti contohnya satu perusahaan Amerika ya, saya nggak sebut namanya karena itu dari saudara saya sendiri yang awalnya pegawai tetap dibikin kontrak semua tapi ya masih mending tidak termasuk yang PHK gitu karena banyak juga yang di PHK. Nah kita pun begitu, pokoknya kita
punya kompetensi di bidang apa, kita punya hobi, kesenangan di bidang apa, ya itu aja, ditekuni aja. Itu yang paling beruntung tuh kalau bisa nanti bekerjanya sesuai minatnya ya. Kalau seperti saya kan insidentil nggak sesuai minat, tapi lama-lama ya bisa dinikmati juga gitu loh. Jadi pokoknya ya kita harus siap berimprovisasi dan belajar lagi gitulah setelah kuliah itu. Karena setelah lulus kuliah itu bukan berarti sudah selesai kita belajar, tapi justru baru mulai itu. Karena kita belajar di dunia nyata, implementasinya gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Eka. Ya. Terima kasih sekali Pak Rifki Haryanto sekali lagi. Dan teman-teman sekalian, Pak Rifki juga, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kelas. Dan untuk teman-teman juga ini kelas terakhir ya, pertemuan terakhir, setelah ini kelasnya asinkron gitu. Jadi untuk kelas kita sekarang nih Pak Rifki ada kelas sinkron, kelas asinkron. Kalau kelas asinkron saya rekaman, kemudian mereka nanti mendengarkan atau menonton video rekaman gitu. Oh, Ya, iya, kita iya. di pendidikan juga banyak berjuang ya selama pandemi. Iya, betul. Semua sektor. Iya, iya. Semoga apa yang kita dapatkan dari hasil sharing kita dengan Pak Rifki pada sore hari ini bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Pak Rifki. Semoga yang dibagikan kepada kita menjadi amal jariah. Apalagi kalau nanti teman-teman mengikuti jejak Pak Rifki ini sebagai seorang pebisnis dan mempraktikkan apa wejangan-wejangan yang tadi sudah Pak Rifki sampaikan gitu. Amin. Dan mungkin saya ini biasanya rutin setiap tahun gitu Pak Rifki untuk mengampu Global Halal Industry, dan biasanya itu kelas saya itu saya ajak untuk langsung berkunjung ke unit usahanya gitu. Jadi teman-teman itu nanti pada motoran sendiri, kita gerudukan bareng tuh ke LPPOM MUI yang di Semaki itu, kita ke sana, terus ke unit usahanya juga kita ke sana bareng-bareng gitu. Cuma karena ada pandemi ini, maka dengan situasi dan kondisi kami mengundang Pak Rifki melalui Zoom meeting ini. Tapi semoga untuk tahun depan siapa tahu saya dan teman-teman ingin berkunjung ke Pak Rifki, boleh ya Pak Rifki ya? Oh iya, boleh Mbak. Biar tahu langsung, siapa tahu sekalian bawa produknya pulang. Gitu. Iya, baik. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Dan selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester di bulan Januari ya. Dan silakan dinikmati liburannya di akhir Desember ini sebelum berjuang di ujian akhir gitu. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk foto bersama sudah saya ambil tadi di tengah-tengah. Itu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Pak Rifki. Ya, sama-sama Bu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih ya.